dari kelompok 3 yang beranggotakan Rahman Ma'arif, Rizka Nurfitria, dan saya sendiri Windy Selita. Kami di sini akan membahas tentang pengembangan instrumen evaluasi tes. Nah, langsung saja untuk pembahasan yang pertama yang akan saya sampaikan itu adalah tentang tes uraian. Nah, tes uraian adalah suatu prosedur sistematis untuk mengukur simpel suatu perilaku seseorang. Nah, pada umumnya tes berupa sekumpulan pertanyaan yang harus dijawab atau sekumpulan butir soal atau tugas yang harus dikerjakan oleh orang yang ada di tes, atau pertanyaan-pertanyaan yang harus dipilih atau ditanggapi oleh seseorang yang mana tujuannya itu untuk mengukur aspek perilaku tertentu dari orang yang sedang dites. Dalam konteks pendidikan, hal yang diukur itu adalah tingkat kemampuan seseorang dalam menguasai bahan pelajaran atau kompetensi yang telah diajarkan kepadanya. Nah, ada beberapa jenis-jenis atau bentuk tes uraian. Yang pertama itu adalah tes uraian objektif. Tes uraian objektif adalah bentuk tes uraian yang butir soalnya itu memiliki sehimpunan jawaban dengan rumusan yang relatif pasti. Nah, sehingga dapat dilakukan pensinkronan secara objektif. Walaupun pemeriksa berbeda, namun dapat menghasilkan skor yang relatif sama. Nah, artinya pada model tes ini itu memiliki kunci jawaban yang pasti, sehingga jawaban benar diberi skor 1 dan jawaban salah itu 0. Oke. Anthony J. Nitko pada tahun 1996 itu beliau mengatakan bahwa tes esai itu terbatas tempat dipergunakan untuk mengevaluasi hasil belajar kompleks yang berupa kemampuan-kemampuan. Yang pertama itu adalah menjelaskan hubungan sebab akibat. Yang kedua, melukiskan pengaplikasian prinsip-prinsip. Yang ketiga, mengajukan argumentasi yang relevan, merumuskan hipotesis dengan tepat, merumuskan asumsi yang tepat, melukiskan keterbatasan data, merumuskan kesimpulan secara tepat, menjelaskan metode dan prosedur, dan hal-hal sejenis yang menuntut kemampuan siswa untuk melengkapi jawabannya. Ada tes uraian non-objektif. Tes uraian non-objektif ini adalah bentuk tes uraian yang butir soalnya itu memiliki sehimpunan jawaban dengan rumusan jawaban yang bebas, yang mana membuat siswa itu menuntut siswa untuk mengingat dan mengorganisasikan gagasan-gagasan atau menguraikan dan memadukan gagasan-gagasan. Nah, yang mana jawaban itu yang sudah dipelajarinya dengan cara mengemukakan atau mengekspresikan gagasan tersebut dalam bentuk uraian tertulis, sehingga dalam penskorannya itu menggunakan unsur subjektivitas atau sukar dilakukan secara objektif. Nah, berikutnya adalah merencanakan tes uraian. Pada sama halnya seperti tes-tes yang lain, tes uraian ini pun perlu direncanakan, yang mana untuk mendapatkan soal tes yang baik itu perlu direncanakan secara matang. Paling tidak itu pada penyusunan soal itu harus memahami atau mengikat kembali prinsip-prinsip penilaian dan mengingat kembali prosedur pengembangan tes secara umum. Nah, yang mana secara umum itu perencanaan itu mencakup merumuskan tujuan tes, untuk apa tes itu dilakukan, mengkaji atau menganalisis, membuat kisi-kisi, penulisan soal disertai pembuatan kunci jawaban dan pedoman penskoran, dan penelaahan kembali rumusan soal atau oleh sendiri atau orang lain. Nah, masuk kepada pembahasan berikutnya itu adalah pembuatan kisi-kisi. Kisi-kisi itu adalah format yang digunakan matriks yang memuat informasi tentang suatu soal dan dijadikan pedoman untuk menulis soal atau merakit soal menjadi seperangkat tes.
Nah, dengan demikian jelas bahwa fungsi kisi-kisi di sini adalah sebagai pedoman dalam penulisan perakitan tes. Nah, yang harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, mewakili isi kurikulum. Komponen-komponennya itu rinci, jelas, dan mudah dipahami, serta soal-soal yang direncanakan itu dimungkinkan dapat dibuat sesuai dengan indikator yang direncanakan dalam kisi-kisi itu. Penulisan soal bentuk uraian beserta kaidah penulisannya. Nah, dalam menulis soal yang mana dalam bentuk uraian itu penulis harus mempunyai gambaran tentang ruang lingkup materi yang ditanyakan dan lingkup jawaban yang diharapkan. Nah, ke dalam dan panjang jawaban atau rincian jawaban yang mungkin diberikan oleh siswa. Ada beberapa kaidah khusus penulisan soal bentuk uraian, yang mana itu adalah memuat materi, konstruksi, dan juga bahasa. Nah, pembahasan yang terakhir itu adalah memeriksa atau memberi skor tes uraian. Nah, pada tes uraian ini sering disebut sebagai tes subjektif. Artinya, dalam memberikan skor terhadap setiap siswa itu unsur objektif pemeriksa diduga kuat turut memberikan warna. Nah, untuk meningkatkan objektivitas hasil pemeriksaan jawaban itu perlu ada beberapa strategi atau sasaran yang diberikan, yang mana yang pertama itu siapkan garis-garis besar jawaban yang dikehendaki sebelum mengoreksi jawaban dari siswa. Berikutnya itu adalah sembunyikan identitas siswa. Jangan melihat identitas siswa sebelum dan selama memeriksa. Yang ketiga, tetapkan hal-hal yang mengganggu subjektivitas pemeriksaan skor. Nah, misalnya apakah bentuk huruf atau tulisan, bentuk kertas, ejaan, struktur kalimat, kerapihan, dan lain-lain. Yang keempat itu adalah tetapkan atau gunakan metode penskoran tertentu. Nah, ada dua metode penskoran terhadap butir-butir soal bentuk esai. Yang pertama adalah point method, yang kedua adalah rating method. Yang kelima, skor semua jawaban untuk soal-soal atau satu soal untuk semua siswa sebelum pindah ke nomor lain atau well method. Susunlah pedoman penyekoran segera setelah soal selesai dirumuskan. Dan yang terakhir, dalam hal ujian yang harus menentukan nasib seseorang misalnya SPMB atau UAN, lakukan penskoran oleh lebih dari satu orang. Nah, mungkin itu pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai tes uraian. Selanjutnya dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita membahas tentang tes bentuk objektif akidah akhlak DMTS atau MA. Nah, tes objektif ini adalah teks yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. Nah, hal ini memang dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari tes bentuk esai. Dalam menggunakan tes objektif ini, jumlah soal yang diajukan lebih banyak daripada tes esai. Nah, kadang-kadang untuk tes yang berlangsung selama 60 menit dapat diberikan 30 sampai 40 buah soal. Selanjutnya adapun kelebihan-kelebihan tes objektif yaitu dapat dijawab dengan cepat sehingga memungkinkan siswa untuk menjawab sejumlah besar pertanyaan. Terus materi tes dapat mencakup sebagian besar bahan pembelajaran yang diberikan. Terus hasil tes yang diperoleh siswa cukup representatif dalam menggambarkan penguasaan bahan yang diteskan pada siswa. Nah, terus ada kelebihannya yaitu skor yang diperoleh siswa dijamin reliabilitasnya karena item-item tes hanya mengandung satu jawaban yang benar, sehingga siapapun yang men-skor hasilnya akan tetap sama. Terus kelebihan selanjutnya yaitu jawaban-jawaban dapat dikoreksi dengan mudah dan cepat dengan menggunakan kunci jawaban yang telah disiapkan. Nah, adapun kelemahan-kelemahan tes objektif ini, yang pertama membutuhkan persiapan untuk menyusunnya yang jauh lebih sulit daripada tes esai.
karena soalnya banyak dan harus teliti untuk menghindari kelemahan-kelemahan yang lain. Terus kelemahannya juga soal-soalnya ini cenderung untuk mengungkapkan ingatan dan daya pengenalan kembali saja, dan sukar untuk mengukur proses mental yang tinggi. Terus kelemahan yang selanjutnya yaitu banyak kesempatan untuk main untung-untungan atau kerjasama antara siswa pada waktu mengerjakan soal tes lebih terbuka. Terus ada cara mengatasi kelemahan tes objektif ini. Caranya yang pertama yaitu kesulitan menyusun tes objektif dapat diatasi dengan jalan banyak berlatih terus-menerus hingga betul-betul mahir. Yang kedua, menggunakan tabel spesifikasi untuk mengatasi kelemahan nomor 1 dan nomor 2. Nah, terus cara mengatasi yang ketiga yaitu menggunakan norma atau standar penilaian yang memperhitungkan faktor tebakan atau guessing yang bersifat spekulatif. Terus ada macam-macam tes objektif. Yang pertama ada tes benar salah atau true false. Yang kedua tes pilihan ganda. Yang ketiga yaitu menjodohkan atau mencocokkan. Yang keempat ada isian complete test. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya Rizka Nurfitria akan melanjutkan pemakaran makalah dari kelompok kami. Yang saya akan paparkan hari ini adalah mengenai tes bentuk lisan akidah akhlak, DMTS dan MA. Tes lisan adalah tes yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk lisan. Peserta didik mengucapkan jawaban dengan kata-katanya sendiri sesuai dengan pertanyaan atau perintah yang diberikan. Tes lisan dapat berbentuk sebagai berikut. Yang pertama adalah seorang guru menilai seorang peserta didik. Kemudian yang kedua, seorang guru menilai sekelompok peserta didik. Kemudian yang ketiga, sekelompok guru menilai seorang peserta didik. Kemudian yang keempat adalah sekelompok guru menilai sekelompok peserta didik. Nah, kelebihan tes lisan antara lain, yang pertama, dapat mengetahui langsung kemampuan peserta didik dalam mengetahui pendapatnya secara lisan. Kemudian, yang kedua, tidak perlu menyusun soal-soal secara terurai, tetapi cukup mencatat pokok-pokok permasalahannya saja. Kemudian yang ketiga, memungkinkan peserta didik akan menerka-nerka jawaban dan berspekulasi dapat dihindari. Kemudian yang kelemahannya adalah memakan waktu yang cukup banyak, apalagi jika jumlah peserta didiknya banyak. Kemudian yang kedua, sering muncul subjektivitas bila mana dalam suasana ujian lisan itu hanya ada seorang guru dan seorang peserta didik. Beberapa petunjuk praktis dalam pelaksanaan tes lisan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangan terpengaruh oleh faktor-faktor subjektivitas. Misalnya, dilihat dari kecantikan, kekayaan, anak pejabat atau bukan hubungan keluarga. Kemudian yang kedua, berikanlah skor bagi setiap jawaban yang dikemukakan oleh peserta didik. Biasanya kita memberikan penilaian setelah tes itu selesai. Cara ini termasuk cara yang kurang baik. Akibatnya penilaian akan dipengaruhi oleh jawaban-jawaban yang terakhir. Kemudian yang ketiga, catatlah hal-hal atau masalah yang akan ditanyakan dan ruang lingkup jawaban yang diminta untuk setiap pertanyaan. Hal ini dimaksudkan agar jangan sampai pertanyaan yang diajukan menyimpang dari permasalahan dan tak sesuai dengan jawaban peserta didik. Kemudian yang keempat, ciptakanlah suasana ujian yang menyenangkan. Kemudian yang kelima, jangan mengubah suasana ujian lisan menjadi suasana diskusi atau suasana ngobrol santai atau juga menjadi suasana pembelajaran. Kemudian kita lanjut ke tes bentuk perbuatan akidah akhlak, DMTS dan MA. Tes perbuatan atau tes praktek adalah tes yang menuntut jawaban peserta didik dalam bentuk perilaku, tindakan atau perbuatan. Lebih jauh, Stiggins mengemukakan tes tindakan adalah satu bentuk tes yang peserta didiknya diminta untuk melakukan kegiatan khusus di bawah pengawasan penguji yang mengobservasi penampilannya dan membuat keputusan tentang kualitas hasil belajar yang didemonstrasikan. Nah, peserta didik bertindak sesuai dengan apa yang diperintahkan dan ditanyakan. Misalnya, coba praktekkan bagaimana adab dalam membaca Al-Quran yang baik dan benar. Untuk melihat bagaimana adab membaca Al-Quran yang baik dan benar, guru harus menyuruh peserta didik untuk mempraktekkan atau mendemonstrasikan tata cara atau adab membaca Al-Quran itu yang sesungguhnya dengan tata cara dan adab yang baik dan benar yang sudah didemonstrasikan terlebih dahulu. Kemudian, tes tindakan sebagai suatu teknik evaluasi banyak digunakan hampir setiap mata pelajaran seperti olahraga, teknologi informasi dan komunikasi, bahasa, kesenian dan sebagainya.
Tes tindakan dapat dilakukan secara kelompok maupun individual. Tes tindakan dapat difokuskan pada proses, produk, atau keduanya. Sebagaimana jenis tes yang lain, tes tindakan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dari tes ini ada 4 poin, yaitu satu-satunya teknik tes yang dapat digunakan untuk mengetahui hasil belajar dalam bidang keterampilan, seperti keterampilan yang diharuskan dengan ujian praktek. Kemudian yang kedua, sangat baik digunakan untuk mencocokkan antara pengetahuan teori dan keterampilan praktek sehingga penilaian menjadi lengkap. Kemudian, yang ketiga, dalam pelaksanaannya tidak memungkinkan peserta didik untuk mencontek. Yang keempat, guru dapat mengenal lebih dalam tentang karakteristik masing-masing peserta didik sebagai dasar tindak lanjut hasil penilaian seperti pembelajaran remedial. Kemudian kelemahannya yaitu memakan waktu yang lama, kemudian dalam hal tertentu membutuhkan biaya yang besar. Kemudian yang ketiga, jika tes tindakan sudah menjadi sesuatu yang rutin, maka ia tidak mempunyai apa-apa lagi. Kemudian yang keempat, cepat membosankan. Yang kelima, memerlukan syarat-syarat pendukung yang lengkap, baik waktu, tenaga, maupun biaya. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hasil penilaian tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Nah, itu tadi adalah pemaparan makalah dari kelompok kami, yaitu kelompok 6, yang beranggotakan Rahman Ma'arif, saya Rizka Nurfitria, dan teman saya Windy Salita. Demikian pemaparan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.